Baik, perkenalkan nama saya Jody Mardika Juantri dengan NIM 2330308030017. Jadi pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang pemeriksaan D-dimer. Untuk latar belakangnya itu sendiri, pemeriksaan D-dimer adalah tes diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi pembekuan darah yang abnormal di dalam tubuh. D-dimer adalah produk degradasi fibrin yang terbentuk ketika gumpalan darah dipecah oleh sistem fibrinolisis. Tes ini sering digunakan untuk membantu mendiagnosis kondisi yang terkait dengan pembekuan darah yang tidak normal, seperti trombosis pena dalam DVT, emboli paru atau PE, dan sindrom pembekuan intravaskular diseminata atau DIC. Peningkatan kadar D-dimer dapat menjadi indikator adanya gangguan pada sistem pembekuan darah. Pemeriksaan ini sering digunakan di dalam rumah sakit atau fasilitas medis lainnya untuk menilai kondisi pasien dengan gejala pembekuan darah. Namun karena D-dimer juga dapat meningkat pada kondisi lain seperti infeksi, trauma, dan kehamilan, tes ini bukanlah tes spesifik untuk kondisi tertentu. Oleh karena itu, interpretasi hasil pemeriksaan D-dimer perlu dilakukan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan pemeriksaan kimia klinis lainnya. Untuk rumusan masalahnya sendiri saya cantumkan ada 6. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan D-dimer dan bagaimana proses pembentukannya. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat pemeriksaan D-dimer dalam diagnosis medis. Yang ketiga, bagaimana cara kerja dan prinsip dasar pemeriksaan D-dimer. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi kadar D-dimer dalam tubuh. Yang kelima, bagaimana cara menginterpretasikan hasil pemeriksaan D-dimer dalam konteks klinis. Yang keenam, apa saja indikasi pemeriksaan D-dimer dalam dunia medis. Tujuannya ada 6. Yang pertama, ada menjelaskan pengertian dan proses pembentukan D-dimer dalam tubuh. Yang kedua, menguraikan tujuan dan manfaat pemeriksaan D-dimer dalam diagnosis kondisi medis terkait pembekuan darah. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip dasar dan cara kerja pemeriksaan D-dimer. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan D-dimer. Yang kelima, memberikan pemahaman mengenai cara menginterpretasikan hasil D-dimer dalam konteks diagnosis medis. Yang keenam, menyajikan indikasi pemeriksaan D-dimer dalam diagnosis dan pemantauan kondisi medis. Yang pertama itu ada pengertian dan proses pembentukan D-dimer. D-dimer itu sendiri adalah produk yang pemecahan fibrin, sebuah protein yang berperan dalam proses pembekuan darah ketika terjadi pembekuan darah. Jadi fibrinogen diubah menjadi fibrin yang membentuk benang-benang dalam gumpalan darah. Ketika gumpalan tersebut dihancurkan oleh enzim fibrinolisis, D-dimer terbentuk. Oleh karena itu, kadar D-dimer yang tinggi dapat mengindikasikan adanya pembekuan darah yang aktif atau pemecahan gumpalan darah yang tidak terkendali. Jadi tujuan dan manfaat pemeriksaan D-dimer itu sendiri, eh, yang pertama ada mendiagnosis kondisi trombosis. Jadi pemeriksaan ini digunakan untuk menilai eh, kemungkinan adanya trombosis pena dalam atau DPT atau emboli paru. Eh, Tersebut juga dengan PE. Yang kedua, menilai adanya sindrom pembekuan intravaskular diseminata atau DIC. Pada kondisi ini terjadi pembekuan darah yang tidak terkendali di seluruh tubuh dan kadar D-dimer akan meningkat. Yang ketiga, pemantauan terapi antikoagulan. D-dimer digunakan untuk memantau pasien yang mendapatkan pengobatan dengan obat pengencer darah untuk menghindari komplikasi pembekuan. Yang keempat, evaluasi resiko tromboemboli pada pasien. Tes ini berguna untuk pasien yang baru saja menjalani operasi atau trauma besar, guna memeriksa adanya
potensi pembekuan darah. Jadi prinsip pemeriksaan dedimer itu dilakukan dengan mengukur kadar dedimer dalam darah. Kadar dedimer yang tinggi menunjukkan adanya pembekuan darah yang aktif, namun peningkatan dedimer juga dapat terjadi pada kondisi non-trombosis seperti infeksi atau trauma. Oleh karena itu, tes ini lebih berguna sebagai tes penunjang yang membantu menyingkirkan kemungkinan adanya masalah pembekuan darah daripada memberikan diagnosis pasti. Beberapa metode yang digunakan untuk pemeriksaan dedimer termasuk immunoturbidimeter, ELISA, dan imunotrografi yang mengukur kadar dedimer berdasarkan reaksi imunologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar dedimer itu sendiri, yang pertama ada usia. Pada usia lanjut, kadar dedimer cenderung meningkat tanpa adanya pembekuan darah patologis. Yang kedua itu kehamilan. Selama kehamilan, terutama pada trimester ketiga, kadar dedimer bisa meningkat secara fisiologis. Yang ketiga itu ada penyakit lain, penyakit infeksi, trauma, kanker, atau penyakit hati juga dapat menyebabkan peningkatan kadar dedimer. Yang keempat itu ada obat-obatan, penggunaan obat-obatan antikoagulan atau fibrinolisis dapat meningkatkan kadar dedimer. Interpretasi hasil pemeriksaan dedimer itu sendiri ada dua yang saya cantumkan. Yang pertama itu kadar dedimer tinggi. Dedimer yang tinggi dapat menunjukkan adanya pembekuan darah aktif atau gangguan fibrinolisis seperti pada trombosis vena dalam atau di DVT, emboli paru atau PE, atau sindrom pembekuan intravaskular diseminata atau DIC. Namun kadar dedimer yang tinggi juga dapat ditemukan pada kondisi lain seperti infeksi atau pasca operasi. Yang kedua itu ada kadar dedimer rendah. Kadar dedimer rendah yang biasanya menunjukkan tidak adanya aktivitas pembekuan darah yang signifikan. Ini dapat digunakan untuk menyingkirkan kondisi trombosis pada pasien yang tidak menunjukkan gejala kuat. Indikasi pemeriksaan dedimer. Pemeriksaan dedimer dilakukan pada kondisi-kondisi yang pertama itu ada trombosis vena dalam atau DVT untuk meningkatkan, mohon maaf, untuk mendeteksi kemungkinan pembekuan darah di pembuluh vena. Yang kedua itu ada emboli paru atau PE untuk mendeteksi gumpalan darah yang terlepas dan menuju paru-paru. Yang ketiga ada sindrom pembekuan intravaskular diseminata atau DIC untuk menilai kondisi pembekuan darah yang abnormal. Yang selanjutnya ada pasca operasi atau trauma besar untuk memantau resiko pembekuan darah pasca operasi. Yang selanjutnya ada pemantauan terapi antikoagulan itu untuk memastikan efektivitas obat pengencer darah. Kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, pemeriksaan dedimer ini adalah tes yang sangat berguna dalam mendiagnosis dan memantau kondisi medis yang melibatkan pembekuan darah seperti trombosis vena dalam atau DPT, emboli paru atau PE, dan sindrom pembekuan intravaskular diseminata atau DIC. Meskipun pemeriksaan ini tidak spesifik untuk satu kondisi, peningkatan kadar dedimer memberikan petunjuk adanya pembekuan darah atau degradasi fibrin yang aktif yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Pemeriksaan ini sangat penting dalam menilai resiko trombosis pada pasien serta memantau terapi antikoagulan. Interpretasi hasil dedimer harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi klinis pasien karena kadar dedimer juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor non-patologis. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih.